Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Akila yang sedang berjaga di klinik Pasundan pada siang hari ini. Ibu, dari hasil anamnesis dan pemeriksaan yang saya lakukan tadi kepada Ibu, saya diagnosis terkena penyakit lambung dan juga Ibu ada alergi, Bu. Nah, untuk meredakan sakit lambungnya Ibu, saya akan memberikan di sini paracetamol. Nah, jika Ibu pada saat meminum obat ini ada terasa mual, nanti Ibu bisa mengiringinya dengan memakan makanan cemilan. Dan Ibu pada saat meminum obat ini jangan sambil mengonsumsi minuman yang berkafein seperti teh atau kopi, karena itu bisa mengganggu dalam penyerapan obatnya. Nah, kemudian jika Ibu merasa mual pada saat meminum obat ini itu bisa jadi karena ada iritasi pada lambung Ibu. Nah, kemudian Ibu pastikan juga ketika meminum obat paracetamol ini dalam keadaan perut kosong ya Ibu ya. Kemudian Bu, tadi karena Ibu ada alergi juga, saya akan memberikan obat loratadin ya Ibu ya. Nah, obat loratadin itu tidak boleh digerus ya Ibu atau dihancurkan pada saat mengonsumsinya, karena itu nanti bisa menyebabkan dosis yang salah dan juga bisa merusak pH obat yang mengkonsumsi Ibu pada saat nanti masuk ke dalam tubuh Ibu gitu. Nah, nanti pada saat meminumnya Ibu nanti bisa meletakkannya di bawah lidah, dan Ibu jangan sambil minum air itu dibiarkan saja sampai nanti dia larut di dalam mulut Ibu begitu. Nah, dari penjelasan mengenai obat ini, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Sudah cukup, Dok. Apakah sudah jelas? Jelas, Dok. Baik Ibu, baik, nanti di sini saya akan memberikan obat amoksan, yaitu obat serbuk cair ya Ibu ya. Cara penggunanya nanti Ibu tuang pada gelas takarnya sampai pada garisnya, itu ada pada bagian garisnya. Kemudian obat ini tuh nanti bisa diencerkan dengan air ya Ibu ya. Kemudian sebelum diminum nanti dikocok terlebih dahulu sampai tidak terlihat serbuk pada obat tersebut. Kemudian si obat ini jangan diencerkan ya Ibu ya, karena pengenceran obat pada obat liquid ini atau obat sirup ini tuh bisa menyebabkan presipitasi pada obatnya atau bisa menyebabkan pengendapan pada obatnya ini begitu. Apakah Ibu paham, Bu? Ibu, di sini saya akan memberikan obat nose drop ya Ibu ya kepada Ibu. Mohon maaf jika kurang nyaman. Baik, di sini pertama siapkan tisu, kemudian bersihkan hidung pasien terlebih dahulu. Kemudian posisikan kepala pasien dengan lembut ke arah sisi tempat tidur atau letakkan penyangga di bagian lehernya. Kemudian teteskan obat sekitar sepertiga ke dalam anterior nares dan hindari bagian eksternal anterior nares agar tidak bersin. Kemudian minta pasien untuk menunggu sekitar 1-2 menit sampai obat menyerap. Ibu tunggu sebentar ya Ibu ya sampai obatnya menyerap. Baik, selanjutnya saya akan memberikan obat tetes pada mata Ibu ya Ibu. Pertama, menyediakan tisu, kemudian bersihkan mata pasien dengan tisu. Kemudian berikan obat tetes mata dengan menarik bagian konjungtif bagian bawahnya dan hindari bagian bulu mata pasien agar pasien tidak terkejut. Kemudian minta pasien untuk menutup matanya selama 1 menit hingga 2 menit hingga obatnya menyerap. Baik Ibu, di sini saya akan meneteskan obat tetes telinga pada Ibu ya Ibu. Pertama, sesuaikan obat pada suhu yang tepat. Kemudian minta pasien berbaring dengan posisi telinga yang akan diobati terlihat. Baik Ibu, silakan miring ke kanan sedikit. Baik. Kemudian pada orang dewasa, tarik bagian tulang rawan pinak ke belakang dan ke atas. Kemudian arahkan penetes ke arah gendang telinga atau membran timpani dan biarkan tetesan jatuh ke arah kanan eksternal. Kemudian biarkan pasien tetap miring selama beberapa menit setelah berangsur-angsur agar obat mencapai gendang telinga dan diserap. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan obat untuk diberikan ke bagian anal anak Ibu ya Ibu, atau bagian pantatnya. Ya, baik. Pertama, mempersiapkan
obat dengan didinginkan karena obat ini tuh akan melunak pada suhu kamar. Kemudian pertama menggunakan hand gloves, gunakan jari telunjuk untuk orang dewasa dan jari manis untuk bayi untuk insersi. Instruksikan pasien untuk berbaring ke kiri dan bernapas melalui mulut untuk merelaksasikan sphincter. Masukkan suppositoria dengan lembut. Baik. Maaf. Kemudian menggunakan jari telunjuk. Sebelum itu minta pasien untuk berbaring miring ke arah kiri terlebih dahulu. Mohon maaf ya adik ya. Kemudian masukkan suppositoria dengan lembut. Baik, kemudian minta pasien untuk diamkan pada posisi ini selama 20 menit. Kemudian setelah 20 menit setelah memberikan obat pada pasien, lepaskan sarung tangan dan mencuci tangan menurut 6 langkah WHO. Baik Ibu, jadi karena Ibu sedang menderita asma, jadi di sini saya akan mempraktekkan kepada Ibu bagaimana cara penggunaan inhaler ya Ibu ya. Pertama itu mengecek terlebih dahulu yaitu penggunaan obatnya, dan kemudian pastinya dibuka terlebih dahulu tutup inhalernya. Kemudian Ibu membuang napas pertama pelan-pelan. Kemudian posisikan inhaler di mulut dengan rapat ya Ibu. Kemudian pastikan dengan ada celah udara yang keluar dari mulutnya Ibu. Kemudian Ibu mengambil nafas dalam melalui mulut dan dalam waktu yang sama, di waktu yang sama, itu kemudian tekan tombol tekan tabung inhalernya. Kemudian tahan nafas setidaknya 4-5 detik. Kemudian Ibu membuang nafas perlahan-lahan dan menutup kembali bagian inhaler. Sebenarnya apakah Ibu paham dengan biasanya? Ya. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan obat mengenai di bagian vaginanya, yaitu pertama mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memberikan obat menurut 6 langkah WHO. Kemudian cek masa berlaku obat dan buka bagian pembungkus obat. Kemudian posisikan pasien terlentang. Kemudian masukkan suppositoria dengan lembut ke dalam vagina sedalam mungkin. Kemudian setelah sudah, lepaskan kembali. Setelah menggunakan obat, cuci tangan menurut 6 langkah WHO. Baik Ibu, di sini saya akan menuliskan resep untuk Ibu ya Ibu. Pertama menuliskan inskripto, yaitu menuliskan nama dokter, kemudian alamat atau nomor telepon, kemudian nomor HP, nomor SIP dokter, serta kota atau tempat menulis resep dan tanggal. Kemudian menuliskan invocation, yaitu permintaan tertulis dokter dalam singkatan Latin R, apa yang artinya ambillah atau berikanlah. Kemudian menuliskan preskripto, yaitu menuliskan nama obat, kekuatan obat, bentuk sediaan, dan jumlah obat yang akan diresepkan. Kemudian tulis signatura, yaitu cara memakai obat, regimen dosis pemberian, waktu dan waktu pemberian. Kemudian membuat subskripto, yaitu garis penutup dan tanda tangan dokter pada penulis resepnya, dokter sebagai penulis resep. Kemudian menuliskan pro atau peruntukan, yaitu nama yang berisikan nama, alamat, usia, dan berat badan pasien.